Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkegiatan dengan baik dan keadaan sehat. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Azri Supriyatin dengan NPM 202154073 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua, Dinda Putri Lestari dengan NPM 201544072 sebagai presentator kedua. Dan yang ketiga, Raina Putri Idaman dengan NPM 202154080 sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi vertebrata. Adapun untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai pengertian dan tujuan reproduksi, yang kedua cara perkembangbiakan hewan vertebrata, dan yang ketiga mengenai sistem reproduksi hewan vertebrata. Supaya kegiatan presentasi kali ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk materi yang pertama akan membahas mengenai pengertian dan tujuan reproduksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dan tujuan reproduksi. Pengertian reproduksi. Kata reproduksi terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan produksi yang berarti menghasilkan. Jadi, reproduksi adalah proses dalam kehidupan individu untuk menghasilkan keturunan. Sumber dari Wiren Piona 2020. Adapun pengertian dari vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda, chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik saja. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Adapun tujuan dari reproduksi itu sendiri adalah untuk menambah jumlah populasi, menjaga dan mempertahankan kelestarian jenisnya di bumi supaya tidak habis atau punah. Baik, untuk pemaparan mengenai pengertian dan tujuan dari reproduksi vertebrata telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemaparan cara perkembangbiakan hewan vertebrata dan sistem reproduksi vertebrata pada bagian Pisces dan amfibi yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai cara perkembangbiakan hewan vertebrata dan sistem reproduksi hewan vertebrata pada kelompok Pisces dan amfibi. Yang pertama yaitu cara perkembangbiakan hewan vertebrata. Reproduksi hewan vertebrata terjadi secara generatif, yaitu pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama fertilisasi eksternal, yaitu di mana proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet terjadi di luar tubuh betina. Yang kedua yaitu fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan
atau peleburan gamet yang terjadi di dalam tubuh betina. Kemudian, perkembangan embrio dan kelahiran keturunan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ovipar, di mana cara perkembangbiakan hewan terjadi dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu 1. Embrio tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Kedua, embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Keempat, umumnya tidak mengandung tetapi mengerami telurnya hingga menetas. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu ada ayam, bebek, burung, buaya, cicak, ikan, angsa, nyamuk, lalat, dan penyu. Yang kedua yaitu ada vivipar. Cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya. Yang ketiga, mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya. Yang keempat, janin ada di dalam tubuh induk. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vivipar yaitu ada sapi, kambing, paus, kuda, monyet, kucing, anjing, gajah, harimau, dan tikus. Dan yang terakhir yaitu ada ovivipar. Cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Yang kedua, makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur bukan dari tubuh induknya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali pada platypus. Yang keempat yaitu anak keluar dengan proses melahirkan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovivipar yaitu ular boa, ular sanca, platypus, hiu, ikan pari, cucut pasir, dan kadal. Selanjutnya yaitu materi mengenai sistem reproduksi vertebrata pada kelompok Pisces dan amfibi. Pada Pisces, organ reproduksi Pisces disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan adalah sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang nantinya dikeluarkan melalui lubang urogenital. Sedangkan gonad ikan betina berupa ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur yang telah siap dibuahi juga akan keluar melalui lubang urogenital ikan. Reproduksi Pisces terjadi secara ovipar dan fertilisasi eksternal. Proses fertilisasi eksternal pada Pisces dilakukan dengan mengeluarkan gamet-gametnya dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Saat dibuahi, sel sperma akan masuk ke sel telur atau oosit melalui lubang yang disebut mikrofil. Biasanya, satu sel telur hanya dapat dimasuki oleh satu sel sperma. Oosit yang telah dibuahi disebut zigot. Apabila ovum bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur yang dibuahi akan tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24 sampai 40 jam. Lalu yang kedua yaitu sistem reproduksi pada amfibi. Reproduksi amfibi dilakukan dengan ovipar dan fertilisasi eksternal. Reproduksi eksternal dilakukan dengan pembuahan di luar tubuh betina. Katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Posisi ini dinamakan dengan amplexus. Posisi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa jam, bahkan berhari-hari.
Proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel sperma dan sel telur yang sudah melebur tersebut kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental, sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Putri Lestari yang telah menyampaikan penjelasan materinya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Raina Putri Idaman. Kepada Raina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai sistem reproduksi pada vertebrata. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem reproduksi pada reptil. Organ reproduksi reptil jantan adalah testis yang dapat memproduksi sel sperma. Reptil jantan memiliki ductus mesonephros yang berfungsi sebagai saluran reproduksi yang akan menuju kloaka. Sedangkan organ reproduksi reptil betina adalah ovarium yang akan membentuk ovum atau sel telur. Ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak pada bagian ventral columna vertebratis. Saluran reproduksi betina berupa oviduk panjang dan bergelung. Bagian anteriornya terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posteriornya bermuara di kloaka. Nah, reptil ini adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal dan ovipar atau bertelur. Fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir pada happy-penis atau sepasang penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik. Nah, pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu happy penis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melalui oviduk. Pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya disimpan di tempat yang basah. Nah, pada beberapa jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Di dalam telur reptil akan terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah untuk cadangan makanan embrio. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian dierami hingga menetas. Kemudian yang keempat yaitu sistem reproduksi pada apes. Burung jantan memiliki sepasang testis yang merupakan tempat menyimpannya spermatozoa. Sedangkan organ reproduksi burung betina adalah ovarium. Ovarium burung yang berkembang hanya bagian kiri, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Sedangkan yang kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Saluran reproduksi ini akan bermuara di kloaka. Nah, untuk reproduksi apes ini dilakukan dengan ovipar dan fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke oviduk. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan melalui kloaka, ovum yang telah dibuahi sperma tersebut akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Nah, pertumbuhan embrio menjadi anak burung ini sangat dibantu oleh suhu tubuh induk saat pengeraman. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi mamalia. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang dapat menghasilkan sperma dan terletak dalam skretum atau kantong zakar. Sedangkan pada mamalia betina mempunyai sepasang ovarium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Proses peluburan sel sperma dan ovum terjadi dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot selanjutnya bergerak melalui uterus atau rahim. Zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Nah, mungkin sekian pemaparan
materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Raina Putri Idaman yang telah menyampaikan penjelasan materinya. Adapun kesimpulannya, yang pertama, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah atau menjaga dan mempertahankan kelestarian jenisnya di bumi. Yang kedua, pada hewan vertebrata, reproduksi dilakukan secara generatif. Fertilisasi ada yang terjadi secara eksternal atau di luar tubuh betina dan terjadi secara internal atau di dalam tubuh betina. Dalam perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya ada 3 macam, yaitu opipar atau bertelur, pipipar atau melahirkan, dan opopipipar bertelur dan melahirkan. Yang ketiga, sistem reproduksi hewan vertebrata, yaitu pada Pisces, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya yaitu dengan cara opipar dan fertilisasi eksternal. Pada amfibi, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya yaitu dengan cara opipar dan fertilisasi eksternal. Pada reptil, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya yaitu dengan cara opipar dan fertilisasi internal. Dan pada Apes, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya yaitu dengan cara opipar dan fertilisasi internal. Yang terakhir pada Mamalia, perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya yaitu dengan cara pipipar dan fertilisasi internal. Baiklah, kita telah mendengar penjelasan mengenai sistem reproduksi vertebrata. Agar pemahaman dan pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di dalam WhatsApp grup. Baiklah, demikian presentasi mengenai sistem reproduksi vertebrata telah selesai. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.